Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yafuku bihi hamdal hamidin wa ya'lu ala syukri syakirin. Hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. أما بعد المحترمون والمكرمون, segenap para habaib yang kita hormati dan kita cintai, Al-Habib Hamid Maulad Dawilah, Al-Habib Umar Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Aqil, Al-Habib Hussein Aidid, Al-Habib Anis Maula Khailah, serta segenap para habaib yang lain yang kita hormati dan kita cintai. Juga segenap para masyayikh, para kiai, para a'immatul khususiyah yang selalu kita tunggu nasihat-nasihat dan wejangan-wejangannya, serta selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, panjang umur untuk mereka dan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Kiai Abdullah Siddiq, Kiai Lutfi Abdul Hadi, Kiai Imam Saharwardi, Kiai Imam Muntakib, serta segenap Kiai Najib Zamzami, serta segenap para masyayikh, para kiai yang tidak bisa kami sebut nama-nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takzim dan cinta kami kepada mereka semua. Juga segenap keluarga besar daripada Kiai Muhammad Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan keluarga besar ini selalu terlahir dan muncul dari mereka para alim, para ulama yang selalu bisa membimbing masyarakat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah, dan tidak lupa yang kita banggakan segenap para pemuda, para pemudi yang tergabung daripada komunitas Ukhsafi Kopler Community. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan mereka sebagai pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta segenap jajaran pemerintahan dan segenap jajaran aparat desa yang dirahmati oleh Allah, serta kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur selalu kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala
atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, atas nikmat-nikmatnya yang begitu besar, atas nikmat-nikmatnya yang tiada terbilang, tiada terhitung, karena begitu banyak, karena begitu agung, sehingga tentu lisan-lisan kita tidak mampu untuk menyebut-nyebut secara mendetail kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Bahkan di antara kesekian dari kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, menghadirkan kita, memudahkan langkah kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia di siang hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, kesemuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan daripada doa-doa kita. Allah hadirkan kita karena Allah ingin mensucikan kita dari noda-noda dan kesalahan-kesalahan kita. Allah mudahkan langkah kita karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan kita dengannya, ingin mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendekatkan kita dan menggolongkan kita, amin ya Allah, dengan hamba-hambanya yang saleh. Maka karena itu Allah menghadirkan kita di tempat yang mulia semacam ini. Sungguh kehendak Allah, sungguh iradah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi atas segala kehendak-kehendak makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk membersihkan dan mensucikan hamba-hambanya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak untuk menghadirkan seorang hamba di tempat yang ia cintai, di tempat yang dimana dikabulkan doa-doa, maka kehendak Allah akan menembus berbagai macam dimensi, jarak, dimensi kekayaan, dimensi kendaraan, bahkan dimensi kesehatan sekalipun. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kebaikan bagi seorang hamba, maka mesti jarak yang harus ia tempuh adalah begitu jauh, akan tetapi Allah memudahkan untuk ia hadir. Ketika Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa seorang hamba, meski dengan keterbatasan kendaraan yang ia miliki, coba kita lihat bagaimana banyak di antara hamba-hamba Allah dengan keterbatasan kendaraan, keterbatasan transportasi, berbondong-bondong mereka hadir. Padahal di sana banyak di antara saudara dan saudari kita yang memiliki kendaraan yang mewah, tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada aral yang menghalangi apapun, harta melimpah, kesempatan ada, kesehatan ada. Tetapi begitulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum berkehendak untuk menghadirkannya, belum berkehendak untuk membersihkannya, belum berkehendak untuk meninggikan derajat-derajatnya, maka sungguh langkah-langkah tersebut akan terasa berat untuk melangkah di tempat yang mulia semacam ini. Oleh karena itu, ini yang patut kita syukuri. Bahkan kata beliau, Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, ketika beliau dikala itu melihat bagaimana wanita-wanita tua datang rombongan di salah satu acara manakib dari tempat yang jauh dari Lamongan, maka beliau mengatakan, coba lihat,
niku tiang-tiang sepah. Kita ini belum bisa mengalahkan daripada kemauan mereka. Awak-awak dewe belum bisa mengalahkan daripada himmah dan kemauan mereka. Coba lihat bagaimana. Kenapa? Karena hal ini Allah yang menghadirkan. Kalau Allah sudah menghadirkan, maka berbagai macam kendaraan tidak menjadi soal. Jarak yang jauh pun bukan menjadi masalah kalau sudah kehendak Allah untuk membersihkan, untuk mengabulkan dari. Sehingga pada suatu saat wanita tua tersebut kemudian meninggal dunia. Maka salah seorang lelaki yang saleh bermimpi melihat wanita tadi dalam keadaan yang begitu indah, dalam keadaan yang begitu mewah, dalam keadaan yang begitu bercahaya. Maka berkata kepada wanita tersebut, bukankah engkau di dunia dalam keadaan penuh dengan keterbatasan? Maka berbagai macam bala, berbagai macam musibah yang akan terjadi, musibah akan turun, majlis ini menolaknya. Zikir ini yang menolaknya. Salawat ini sambung dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Majlis yang semacam ini, kullama halla fitnatan rafa'ahullah. Setiap kali akan turun fitnah, setiap kali akan turun musibah karena banyaknya dosa, maka dengan majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala tolak dan Allah subhanahu wa ta'ala selamat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir ingin kami sampaikan, sungguh di dalam majlis yang mulia semacam ini amat penting, utamanya di masa-masa di zaman-zaman akhir ini, di mana begitu banyak fitnah, begitu banyak musibah di dalam agama, begitu banyak pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang mana pemikiran tersebut, aliran tersebut bisa menjadikan kita keluar daripada rel orang-orang tua kita, bisa menjadikan kita keluar daripada golongan leluhur kita, orang-orang soleh pendahulu kita. Coba kita lihat bagaimana keluarga besar daripada Syekh Kiai Muhammad Siddiq ini, Kiai Muhammad Hafid dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada di dalam rel. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang soleh, generasi yang baik adalah generasi yang datang setelah para pendahulunya tersebut. Mereka dalam satu tariqah, mereka dalam satu pemikiran, mereka dalam satu amaliyah, mereka sama-sama mendoakan leluhurnya. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, leluhur kami yang mendahului kami dalam membawa keimanan, mendahului kami dalam membawa istiqomah. Ini ya Allah, jadikan kami selalu dalam rel dan jalur mereka. Ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai fitnah yang begitu banyak membuat kita lepas, membuat kita jauh, membuat kita lengah, terpisah daripada jalan leluhur kita. Majlis yang mulia semacam ini, kata beliau Hadratus Syekh, kita mengadakan tahlil haul orang tua kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghauli diri kita sendiri. Maksudnya ketika kita mengadakan haul untuk orang tua kita, leluhur kita, yakini albirru salaf, kebaikan itu akan silih berganti. Engkau mendoakan leluhurmu, engkau mendoakan orang tuamu, engkau dalam thariqah mereka, yakini Allah akan keluarkan dari sulbimu, Allah akan jadikan anakmu, cucumu dalam thariqah ini. Mereka juga mau menghauli kita, mereka juga mau mengadakan manakib, mereka dalam keadaan istiqamah, satu pemikiran, sehingga bersama-sama inilah
Kata beliau Al-Habib Umar Al-Jailani, beliau mengibaratkan majlis Al-Khidmah ini sebagai safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Bagaimana perahu Nabi Nuh itu bisa menyelamatkan dari berbagai macam ombak. Ombak apa? Ombak fitnah. Fitnah apa? Fitnah di dalam agama. Semakin banyak pikiran, semakin banyak pemahaman. Tetapi melalui safinah ini yang beliau rintis, fajazallahu anna wa anil muslimina khaira. Semoga Allah membalas dan membasahi kubur beliau Syekh Ahmad Asrari dengan derasnya rahmat-rahmat Allah. Beliau membuat safinah ini. Beliau membuat daripada perahu ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar generasi yang setelahnya bisa berada di dalam rel, bisa berada di dalam jalur, mengikuti daripada leluhurnya sehingga bersama-sama masuk ke dalam surga zumara, bersama-sama kaum salihin, bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Diiringi dengan permohonan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di siang hari ini dalam keadaan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai para salafus saleh, semoga kita kelak kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala ma'zuran wala ma'thuma. Ya Allah, kami memohon juga kepadamu ya Allah, dengan berkat rahmat yang engkau turunkan di majlis yang mulia ini, dengan berkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah, kami memohon ya Allah, rahmatilah kami dan rahmatilah saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada, utamanya kaum muslimin Uighur yang ada di sana ya Allah. Rahmati mereka ya Allah, atlik asirahum, farrij kurubahum ya Allah, waltufhum wansurhum ya Allah ya rabbal alamin. Wa nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrafi wasailina ladaik an tahlik haula'il kuffar al-wulah al-zalimin al-syuyu'iyyin alladhina zalamu ala ikhwanina al-muslimin Uighur. Allahumma alayka bihim, Allahumma dammirhum, Allahumma mazzighum kulla mumazzak wa arsilil adhab alaihim min fawqi rusihim wa min tahti arjilihim bihaqqil hasani wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani wa bihaqqil jailani wal ishaqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.